Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan laporan pengembangan requirement yang telah kami lakukan. Sebelumnya, perkenalkan anggota kami. Yang pertama Muhammad Halul Askia, yaitu saya sendiri, kemudian ada Fauzan Mulyawarman, Iksan Oktavri Sandi, Muhammad Dias Adani, dan Muhammad Zidan Syifa Fajar. Pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Untuk yang pertama, saya akan membahas tentang pendahuluan. Deskripsi dari studi kasus ini, Indonesia adalah negara yang kaya dengan keindahan alamnya. Karena itu, sektor pariwisata Indonesia berkontribusi besar pada perekonomian. Pemerintah bahkan ingin meningkatkan angka ini menjadi 2 kali lipat, menjadi 8% dari PDB. Melihat target yang begitu ambisius, tetapi fakta di lapangan menyatakan bahwa pariwisata Indonesia masih sulit diketahui oleh wisatawan. Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah inovasi untuk membantu promosikan dan memudahkan wisatawan untuk berwisata di Indonesia. User kelas dalam topik kami ada 2. Yang pertama adalah penyedia tur. Mereka adalah pihak yang menyediakan paket perjalanan wisata. Mereka berupa agen perjalanan wisata atau perusahaan yang mengorganisir perjalanan wisata. Mereka yang mengelola paket perjalanan, mengelola reservasi hotel dan transportasi, serta melakukan kontrol terhadap wisatawan. Kemudian, kemudian yang kedua adalah wisatawan. Mereka adalah pihak yang melakukan perjalanan wisata. Mereka dapat mencari paket perjalanan dari penyedia tur atau membuat paket perjalanan mereka sendiri. Wisatawan juga dapat mencari informasi ya, tentang tempat wisata, menemukan akomodasi, membeli tiket, serta membuat reservasi untuk transportasi dan akomodasi. Dalam realisasi ini, perlu diperhatikan kebutuhan dan preferensi dari kedua user kelas ini. Penyedia tur mungkin memerlukan cara untuk mengolah paket perjalanan dan melacak pelanggan. Sementara wisatawan mungkin memerlukan cara untuk mencari eh, informasi yang jelas dan terperinci tentang tempat wisata yang ingin mereka kunjungi. Kemudian, untuk requirement elicitation, yang pertama ada domain scope. Domain dari topik kami meliputi aspek yang berkaitan dengan industri wisata berupa berbagai destinasi wisata, jenis paket wisata, aktivitas selama wisata, dan pihak yang terkait yaitu wisatawan dan perusahaan tur. Skop dari proyek kami mencakup ruang lingkup aplikasi wisata berupa pencarian paket wisata, pemesanan dan pembayaran, manajemen profil, serta sistem notifikasi untuk informasi status pemesanan. Yang untuk berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Selanjutnya adalah penjelasan mengenai elicitation activity yang pertama, yaitu planning. Pada tahap planning, kami menggunakan beberapa tools untuk melakukan elisitasi. Tools yang pertama adalah Microsoft Word, digunakan untuk membuat dokumen laporan. Yang kedua, Microsoft Teams, digunakan untuk meeting dan diskusi mengenai rencana dalam melakukan elisitasi. Tools yang ketiga adalah Google Form, digunakan sebagai sarana kuesioner untuk mendapatkan informasi dari responden. Dan tools yang keempat adalah Miro, digunakan untuk memunculkan ide mengenai pertanyaan yang akan diajukan dalam kuesioner dan wawancara. Elicitation activity yang selanjutnya adalah preparation. Kami menyiapkan beberapa pertanyaan untuk wawancara. Berikut adalah daftar pertanyaan wawancara beserta tipenya. Selanjutnya adalah beberapa pertanyaan untuk kuesioner beserta tipenya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Tahapan elisitasi selanjutnya adalah perform. Di sini kami melakukan wawancara dan melakukan survei menggunakan kuesioner. Kami melakukan wawancara kepada penyedia wisata, dalam hal ini narasumbernya adalah Ibu Emi, dan melakukan requirement gathering kepada wisatawan menggunakan kuesioner. Dari hasil requirement gathering yang kami lakukan, kami mendapatkan beberapa requirement dan kami mengelompokkannya menjadi beberapa tipe requirement. Yang pertama,
wisatawan dapat melakukan pencarian untuk menemukan paket wisata. Ini adalah tipe business rule. Kemudian wisatawan dapat melihat detail dari paket wisata yang dipilih, ini adalah business rule. Kemudian wisatawan dapat memesan paket wisata yang dia pilih, ini adalah business rule. Kemudian wisatawan dapat melakukan pembayaran menggunakan metode pembayaran yang beragam, ini adalah external interface. Kemudian wisatawan dapat melakukan perjalanan ke luar negeri apabila memiliki visa yang valid, ini adalah constraint. Kemudian pihak tour dapat bekerja sama dengan agen lain untuk meningkatkan efisiensi operasional, ini termasuk external interface. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya untuk requirement. Baik, selanjutnya untuk requirement specification, yang bagian pertama yaitu natural language. Di natural language ini kita menggunakan metode user stories. Ini adalah beberapa user stories yang kami dapatkan dari hasil wawancara dengan pihak tour bersama Bu Emi. Selanjutnya adalah requirement modeling. Kami menggunakan beberapa diagram. Yang pertama yaitu use case diagram yang terdiri dari 3 aktor, yaitu wisatawan, pihak tour, dan bank yang bisa melakukan aktivitasnya masing-masing. Bisa dilihat di layar. Selanjutnya, ini adalah use case skenario dari masing-masing use case yang didapatkan pada use case diagram. Ini use case untuk melihat daftar paket wisata. Use case description cari paket wisata. Use case description untuk memesan paket wisata. Use case description untuk custom paket wisata. Kemudian ada use case description untuk feedback. Ada use case description untuk kelola paket wisata. Kemudian untuk kelola tempat wisata. Selanjutnya adalah activity diagram. Ada 3 diagram. Yang pertama, activity diagram untuk aktivitas login. Selanjutnya, activity diagram untuk aktivitas dari pemesanan paket wisata. Dan aktivitas dari kelola data paket wisata dan data tempat wisata. Selanjutnya, sequence diagram. Ini menggambarkan alur dari aktivitas login. Selanjutnya ini adalah alur dari pemesanan paket wisata, melihat daftar paket wisata. Ini menggambarkan alur dari mencari paket wisata. Ini menggambarkan alur dari pesan paket wisata. Ini adalah menggambarkan alur dari custom paket wisata. Ini adalah menggambarkan alur dari pembayaran pesanan. Kemudian ini adalah sequence diagram kelola paket wisata yang terdiri dari 3 bagian, yaitu tambah paket wisata, edit paket wisata, dan hapus paket wisata. Selanjutnya sequence diagram untuk kelola tempat wisata ada 3 bagian juga. Yang pertama menambahkan tempat wisata, mengedit tempat wisata, dan menghapus tempat wisata. Kemudian ini adalah alur dari memberikan feedback terhadap pesanan. Selanjutnya berdasarkan sequence diagram, kami mendapatkan beberapa kelas yang dibuat, yaitu kelas wisatawan, pesanan, bank, feedback, pihak tour, paket wisata, dan tempat wisata. Selanjutnya ini adalah state chart diagram yang menggambarkan perubahan status dari nilai dari objek pada kelas diagram. Selanjutnya ini adalah komponen diagram yang terdiri dari database, bank, tempat wisata, paket wisata, pesanan, feedback, wisatawan, dan pihak tour. Selanjutnya di deployment diagram ini adalah menggambarkan di lingkungan hardware mana komponen itu dijalankan. Baik, selanjutnya adalah penjelasan mengenai requirement documentation. Requirement documentation yang pertama adalah user requirement.
Terdapat 6 poin pada user requirement. Yang pertama, wisatawan harus dapat membuat dan mengelola profil pengguna mereka. Yang kedua, wisatawan harus dapat mencari dan melihat informasi tentang berbagai destinasi wisata. Yang ketiga, aplikasi harus memberikan fitur penyaringan untuk wisatawan menyaring paket wisata berdasarkan kriteria tertentu. Yang keempat, wisatawan harus dapat melakukan pembayaran secara online melalui aplikasi. Yang kelima, aplikasi harus menyediakan fitur untuk membatalkan atau mengubah pemesanan. Yang keenam, wisatawan harus dapat memberikan ulasan dan penilaian tentang paket wisata. Selanjutnya adalah business requirement. Terdapat 4 poin. Poin yang pertama, hanya pihak wisata yang telah mendaftar dan disetujui yang diizinkan untuk mempromosikan paket wisata di aplikasi. Yang kedua, pihak wisata harus memberikan informasi yang akurat dan terkini tentang paket wisata yang mereka tawarkan. Yang ketiga, pihak wisata harus memberikan pelayanan yang sesuai dengan deskripsi paket wisata yang mereka promosikan. Yang keempat, aplikasi harus menjaga kerahasiaan dan keamanan data pengguna termasuk informasi pribadi dan pembayaran. Lanjut ke requirement documentation yang ketiga yaitu data requirement. Terdapat 5 poin. Poin pertama adalah data wisatawan tersimpan berupa nama, alamat, dan nomor telepon. Yang kedua, data perusahaan wisata tersimpan berupa nama, alamat, dan kotak. Yang ketiga, data untuk autentikasi login seperti email harus disimpan aman dan kata sandi transkripsi. Yang keempat, data paket wisata harus tersimpan berupa nama paket, kapasitas, harga, tanggal wisata, dan deskripsi paket. Yang kelima, data tempat wisata tersimpan berupa nama tempat, gambar tempat, dan lokasi wisata. Selanjutnya adalah functional requirement. Kami mendefinisikan beberapa functional requirement berdasarkan hasil licitasi. Berikut adalah daftarnya. Selanjutnya kami juga mendefinisikan non-functional requirement. Berikut daftar non-functional requirement. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya adalah tahap requirements analysis, di mana pada tahap yang pertama pada requirements analysis adalah conflicts dan resolution conflicts. Berikut adalah functional requirements conflicts. Untuk tipe yang pertama adalah duplicated requirements. Ini di mana jika dua requirements sama persis atau salah satunya telah termasuk pada requirements lainnya. Untuk FRC 1.1, wisatawan harus dapat membuat akun dengan nama, email, dan kata sandi. Ini juga terdapat pada functional requirements yang kedua, namun berbeda aktornya yaitu pihak tour. Kemudian FRC 1.2 juga demikian, di mana wisatawan harus dapat melakukan autentikasi menggunakan email dan kata sandi. FRC 1.3 juga demikian, wisatawan dapat merubah foto profil mereka. Dan FRC 1.4, wisatawan harus dapat mendapatkan notifikasi mengenai informasi pesanan. Tipe yang selanjutnya adalah incompatible requirements. FRC 2.1, wisatawan harus dapat memberikan umpan balik paket tour. Hal ini terlihat ambigu karena umpan balik tersebut tidak dijelaskan seperti apa. Oleh karena itu, kita membuat sebuah solusi berdasarkan tipe-tipenya. Untuk yang pertama, FRC 1.1, pengguna harus dapat membuat akun dengan nama, email, dan kata sandi. FRC 1.2, pengguna harus dapat melakukan autentikasi menggunakan email dan kata sandi. FRC 1.3, pengguna dapat merubah foto profil pada akun mereka. FRC 1.4, sistem harus dapat memberikan pengingat kepada wisatawan terkait dengan pesanan. FRC 2.1, wisatawan harus dapat memberikan ulasan dan rating pada paket tour. Selanjutnya adalah requirements risk and control risk. Yang pertama, kita identifikasi dulu risk dari requirements yang ada. Untuk tipe yang pertama adalah product related risk. Untuk PR 1.1, jika data pribadi seperti nama, alamat, dan nomor telepon wisatawan atau pihak tur tidak dijaga dengan baik, dapat menimbulkan resiko pelanggaran privasi. PR 1.2, jika informasi paket wisatawan tidak dikelola dengan benar, ada risiko bahwa deskripsi, gambar, harga, jadwal perjalanan, atau ketersediaan yang ditampilkan tidak akurat. PR 1.3, oknum dapat menyalahgunakan layanan dengan memberikan informasi paket wisata palsu. Proses related risk. Untuk PR 2.1, penggunaan autentikasi berbasis email dapat meningkatkan risiko serangan phishing. PR 2.2, keterlambatan umpan balik dari pihak tur.
Berikut adalah quality assessment risk untuk melihat dampak dari risiko. Untuk risiko yang pertama adalah pelanggaran privasi terhadap data pengguna, matriksnya adalah sebagai berikut. Dan untuk risiko yang kedua adalah informasi paket wisata tidak akurat, matriksnya adalah sebagai berikut. Selanjutnya adalah informasi paket wisata palsu oleh oknum, matriksnya adalah sebagai berikut. Selanjutnya adalah serangan phishing melalui autentikasi berbasis email, matriksnya adalah sebagai berikut. Dan matriks yang terakhir untuk keterlambatan umpan balik dari pihak tur. Selanjutnya adalah risk tree analysis yang digunakan untuk sebagai reasoning. Dan untuk risk tree analysis yang pertama adalah pelanggaran privasi terhadap data pengguna adalah sebagai berikut. Selanjutnya adalah risk tree analysis untuk informasi paket wisata tidak akurat. Selanjutnya untuk informasi paket wisata palsu oleh oknum. Selanjutnya adalah serangan phishing melalui autentikasi email. Dan risk tree analysis yang terakhir adalah keterlambatan umpan balik dari pihak tur. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya adalah untuk requirement, priority, dan evaluasi. Untuk requirement priority, kami berdasarkan hasil requirement yang sudah dibuat, kami mengelompokkan prioritas dari requirement menggunakan metode 3-level scale, di mana kami mengelompokkan requirement ke dalam 3 kategori, yaitu high, medium, dan low, berdasarkan beberapa kategori, yaitu importance dan urgency. Berikut ini adalah hasil requirement priority yang kami buat. Tahapan selanjutnya adalah kami melakukan requirement validation dan verification. Kami membuat requirement ke dalam mockup atau prototype. Di sini dapat dilihat ini adalah prototype dari requirement yang ada. Di sini dapat dilihat wisatawan dapat membuat akun dengan email dan lain sebagainya. Kemudian ini adalah prototype ketika pengguna dan pihak wisata dapat mengedit profil dan wisatawan dapat membeli paket wisata. Ini adalah prototype di mana wisatawan dapat membeli paket wisata dan melakukan pembayaran. Nah, ini adalah prototype di mana pengelola wisata dapat mengelola wisata, melihat pesanan, dan mengelola transaksi. Kemudian wisatawan dapat mengedit dan mengelola wisata yang mereka miliki. Selanjutnya adalah prototype dari kustomisasi paket wisata. Yang terakhir adalah prototype dari halaman kelola dan melihat transaksi yang dilakukan oleh wisatawan. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya masih pada requirements validation and verification dengan menggunakan metode walkthrough. Dengan menggunakan metode walkthrough kepada narasumber dengan nama Vincent, dengan pekerjaan software quality assurance, kami mendapatkan hasil walkthrough sebagai berikut, di mana hampir keseluruhan functional requirements-nya tidak ada komentar dan sudah jelas. Tetapi pada functional requirements ke-27, yaitu wisatawan dapat meminta membuat paket tur berdasarkan tujuan wisata, aktivitas, dan tanggal ketersediaan. Dengan ada komentar sebagai berikut, yaitu apakah memungkinkan kalau untuk open tour requirement tersebut tidak memungkinkan. Diperjelas untuk fitur ini lebih diperuntuk private tour, diperlukan customer service. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Yang terakhir adalah requirement management. Di sini kami menggunakan Jira sebagai tools untuk requirement management. Di sini dapat dilihat kami telah memasukkan functional requirement yang sudah kami definisikan sebelumnya ke dalam Jira. Di sini juga kami mengelompokkan functional requirement tersebut ke dalam epic. Yang pertama adalah pengelolaan akun pengguna, kedua adalah profil pengguna, yang ketiga adalah informasi pihak tur, yang keempat adalah paket wisata,
Yang kelima adalah pencarian paket wisata. Yang keenam adalah pemesanan dan pembayaran. Yang ketujuh adalah notifikasi dan pengingat. Yang kedelapan adalah manajemen pesanan. Yang kesembilan adalah open buying pengguna. Yang ke-10 adalah laporan transaksi. Dan yang ke-11 adalah layanan pelanggan. Di sini dapat dilihat detail dari tas tersebut. Pengguna harus dapat membuat akun dengan nama, email, dan kartu sandi merupakan judul dari tasnya. Di sini juga terdapat link issue antara satu tas dengan tas yang lainnya. Sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.